Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, saya ingin ngajak Anda semua untuk merenungkan satu kata yang sering muncul, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan kali ini kita akan meneliti kata tersebut di perjanjian baru saja, yaitu upah. Saudara, setelah kita belajar banyak tentang kasih karunia, maka kita juga perlu untuk meneliti tentang apa makna kata upah di dalam pengajaran-pengajaran perjanjian baru. Nah, saudaraku, kita akan lihat terlebih dahulu, ini sudah disinggung beberapa kali dalam Suara Gembala yang lalu, tapi ini tidak ada jeleknya untuk diulang. 1 Korintus 3 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, karena akan diuji dengan api, kan dikatakan begitu pekerjaan ya, ia akan mendapat upah. Kemudian ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ya, saudaraku, saya berhenti di situ aja. Bukan, nggak sampai lengkap ya ayatnya. Jadi, kalau pekerjaan yang kita bangun sebagai hamba Tuhan, itu tahan uji, ketika diuji lewat api dan ternyata tahan uji, karena materialnya benar, saudaraku ya, emas, perak, batu permata, maka kita akan mendapat upah. Upah, sekali lagi upah. Upah itu adalah hasil kerja. Jadi upah ini bukan pemberian cuma-cuma, bukan. Saudara, kita harus bedakan. Keselamatan kita itu adalah pemberian cuma-cuma. Bahkan di dalam kasih karunia Tuhan yang agung dan mulia itu, kita bisa bertumbuh, kita bisa bekerja. Nah, ketika kita bisa bekerja dalam kasih karunia-Nya, maka kita diberi kesempatan untuk menghasilkan upah. Jadi semuanya dalam kasih karunia, tapi kesempatan diberi kepada kita, dan apakah kita mau menggunakan kesempatan tersebut untuk kita menghasilkan upah. Nah, upah di sini adalah upah kekal, saudaraku. Upah di bumi itu ada, ya, sebab tabur tuai itu berlakunya di bumi, tapi juga di kekekalan. Kalau saudara berbuat baik dan Anda menuai kebaikan dari orang-orang yang Anda tidak duga, itu namanya tabur tuai di bumi, ya. Tetapi kalaupun kita tidak menuai di bumi, perhatikan, kalaupun kita tidak menuai di bumi, ada upah yang tersimpan di sorga untuk setiap perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, perbuatan kasih, kebajikan, dan sebagainya, yang nilainya, ya ini motivasi ya kalau sudah nilainya, itu emas, perak, batu permata. Ngerti ya saudaraku ya? Nah, saudara, kata upah di dalam bahasa Yunaninya adalah mistos, ya, mistos. Itu artinya ya upah hasil kerja atau bayaran jerih lelah bekerja, atau bisa juga hasil usaha kita gitu ya, itu upah. Jadi meskipun keselamatan kita itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi perbuatan dan hasil kerja kita, jerih lelah kita tidak sia-sia, karena ada upah yang menanti di sorga. Di bumi juga bisa, saudaraku, ya. Kalau saudara kerja giat, nanti bos ngelihat, kemudian saudara naik pangkat, ya, naik jabatan, itu juga upah gitu ya. Tapi itu upah di bumi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini terkadang dibawa pada satu pengalaman bahwa ketika manusia tidak menghargai, ketika manusia tidak menganggap apa yang kita kerjakan itu bernilai, yang penting apakah di mata Tuhan
itu bernilai. Nah, di situ Roh Kudus akan mengajar saudara untuk mengerti akan hal itu. Ya, saya akan ngajak Anda untuk melihat ajaran dari Tuhan Yesus. Seringkali Tuhan Yesus menyebut upah itu upah di surga, saudaraku ya. Ya, ini misalnya Matius 5 ayat 46. Apakah kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Ya, otomatis saudara, kalau orang cinta kepada kita, mengasihi kita, baik pada kita juga membalas dengan kasih. Tapi Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan melampaui itu. Makanya ada ayat ini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Jadi upahnya nggak ada, saudara, kalau kita membalas kasih terhadap orang-orang yang baik pada kita. Itu nggak ada upah. Bukankah pemungut cukai, jadi pemungut cukai ini mewakili orang-orang jahat, saudara ya, mewakili orang-orang berdosa, juga berbuat demikian. Nah, anak-anak Tuhan itu tahu bahwa Tuhan itu penyedia upah di sorga. Nah, salah satu yang ada nilai yang bisa dicatat menjadi upah yang kita kumpulkan di surga, harta yang kita kumpulkan di surga, itu adalah ketika kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Ya, itu salah satu. Nah, sekarang masuk praktis-praktis. Ketika Tuhan Yesus ngajar tentang hal memberi sedekah, ini pasal 6, saudara. Matius pasal 6, ayat 1 ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita itu itu kan soal melakukan kewajiban agama itu apa, saudara? Ya, saudara doa, saudara ke gereja, saudara termasuk memberi persembahan dan sebagainya. Pokoknya semua yang berurusan dengan ibadah gitu ya. Itu kalau kita ini melakukan kewajiban agama itu supaya dilihat orang. Wah, ini orang yang setia, orang yang rajin. Motivasinya itu hanya untuk manusia. Nah, kalau demikian dikatakan kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi Bapa itu mengawasi hati, makanya kita ini yang harus waspada. Tuhan, aku ini melakukan kewajiban agama ya. Aku ini ikut doa, aku ini ikut ini, melayani itu. Pokoknya semua ya. Dengan sepenuh hati aku melakukannya. Untuk apa? Apakah hanya supaya dinilai oleh orang bahwa kita ini rajin, kita ini saleh? Apakah benar-benar menyukakan hati Tuhan? Aku melayani engkau yang tidak kelihatan itu. Nah, di sini saudaraku, masalahnya Bapa di surga nggak kelihatan. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Dan tidak ada kata-kata dari Bapa di surga yang bunyinya menggelegar. Wah, aku senang, aku suka dengan apa yang kau perbuat nak, gitu ya. Wah, ini kalau kita dengar itu ya kita senang, saudara. Tapi enggak. Kadang-kadang senyap, saudara, kita melakukannya dalam kesunyian, dalam kesenyapan, dan mungkin tidak ada puji-pujian dan penghargaan dari manusia. Tapi justru yang seperti itu, upah dari Bapa di surga itu tersimpan, saudara, tercatat. Ya, apalagi saudaraku, ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ini soal sedekah, jadi charity, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Ada orang yang bangga menyombongkan akan apa yang dia sudah lakukan. Aku ini memberi itu, aku nyumbang ini, nyumbang itu. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat, ya, dia membesar-besarkan diri dengan apa yang dia sudah buat, dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini menarik ini. Jadi rupa-rupanya ada upah yang batal di surga tapi diterima oleh
orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Upahnya apa? Ya dipuji orang, upahnya wah dikagumi orang, upahnya ya dia bangga gitu ya, dia merasa bangga bahwa dia hebat gitu ya, bahwa dia baik, bahwa dia orang yang penuh dengan ini apa, murah hati gitu ya, orang yang murah hati. Yang seperti ini, saudaraku. Saya kok teringat akan peristiwa mengerikan ketika Ananias dan Safira itu melakukan hal seperti kegerakan yang terjadi pada waktu itu, yaitu menjual tanah dan kemudian dia mempersembahkan, tapi dia menahan sebagian. Sebagian dari hasil penjualan ditahan, tapi dia ngakunya ini seluruh hasil. Cuman gitu, saudaraku. Ternyata Tuhan murka. Karena Tuhan itu melihat hati. Dia, Ananias dan Safira pengen dihargai oleh orang, dianggap sebagai orang yang murah hati, dianggap sebagai jemaat yang berkorban. Cuman itu. Ini yang harus kita waspadai, saudaraku. Upah, sekali lagi upah. Upah itu datang dari sorga, itu yang harus kita harapkan. Upah di bumi ini ketika didapat oleh orang-orang itu, yaitu berupa pujian, penghargaan, disanjung-sanjung, itu sudah cukup, itu upahmu. Yang di sorga dicoret. Nah, itulah sedekah, saudara. Nanti baca lebih lanjut itu lebih jelas. Sekarang kita doa, ya ini di doa. Hal berdoa. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ini Tuhan Yesus paling nggak suka sama orang munafik. Munafik itu suka dikagumi oleh manusia. Itu munafik. Tapi sebetulnya dia tidak melakukan itu untuk Tuhan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Jadi zaman itu memang ada orang-orang seperti ini. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Wah, ini orang saleh, ini orang beribadat, ini orang yang suka berdoa gitu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, sama seperti tadi. Charity atau memberi sedekah. Sama. Jadi sudah dapat pujian, yaitu kebanggaan yang dia peroleh ketika dia melakukan itu dan orang-orang melihat dan mengangguk-angguk ini orang hebat begitu ya. Nah, kemudian kita lihat ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Bapak itu ada di tempat yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Malah justru tidak boleh dilihat orang. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, secara terbuka itu nanti balasannya akan dilihat. Jadi ini prinsip-prinsip upah yang akan kita terima itu upah dari siapa? Dari Bapa atau dari manusia? Itu ukuran munafik tidaknya di mata Tuhan Yesus itu demikian, saudaraku. Nah, saya ingin juga ngajak saudara untuk mengakhiri akan perenungan tentang upah ini ya. Ini kan kita bicara tentang upah ya. Coba kita lihat Ibrani, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, saudara berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu dulu. Tuhan, engkau ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata sungguh-sungguh itu dalam terjemahan bahasa Inggris dengan rajin mencari Dia. Jadi saudara, kita ini harus menafsirkan iman itu bukan sesuatu yang pasif. Orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan
itu dengan segenap hati itu karena apa? Karena aku tahu Tuhan melihat apa yang aku kerjakan. Dan aku mencari Dia itu dengan segenap hati. Belajar firman, merenungkan firman, mengizinkan Roh Kudus ngajar, itu semua adalah proses mencari Tuhan dengan segenap hati. Upahnya Tuhan akan beri, ya. Nah, makanya kalau sebelum itu kata upah muncul juga dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35. Itu bagus. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi iman, saudaraku, kita ini percaya meskipun belum ada hasil, asal saudara tetap percaya kepada Tuhan, bahwa yang kau lakukan adalah kehendak Tuhan, dan itu menyukakan hati Dia, kerjakan terus. Tidak dihargai oleh manusia, oh justru itu catatan di surga lengkap. Tidak dipuji dan tidak menerima upah di sini, upah di surga komplit, saudaraku. Itu jadi prinsip kita di dalam menerjemahkan dan memahami tentang upah tersebut, ya. Yang lucu, saudara, ini ada satu ayat yang asik kalau direnungkan. Ini terakhir tentang upah juga. Ibrani 11 ayat yang ke-26. Ini tentang Musa. Tentang Musa, tapi Kristus itu muncul di sini. Ayat 26. Ia, Musa, menganggap penghinaan karena Kristus. Waduh, Kristus itu kan jauh di depan, saudara, ya. Tapi itulah iman dari orang-orang zaman Perjanjian Lama, bahwa juru selamat itu ada di depan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kita tahu bahwa Musa adalah seorang pangeran, ya, dia dipungut oleh seorang putri Firaun dan dia menjadi pangeran di Mesir yang sangat kaya. Harta, tahta itu ada di sana. Tapi Musa memenuhi panggilan dari Tuhan. Dan untuk itu dia dihina. Dia sampai terlunta-lunta, dia pergi ke tanah Midian, saudara, ya, di sana. Padahal ini pangeran, saudaraku, terlunta-lunta. Dia jadi gembala kambing domba milik mertua. Jadi dia jadi miskin, saudara, padahal dia dulunya pangeran. Tapi itulah kehinaan yang dia terima karena Kristus. Nah, saudara, penulis Ibrani ini menulis di zaman Perjanjian Baru, di mana ada orang-orang yang menderita karena Kristus. Dan dia masukkan bahwa penghinaan dan penderitaan dari Musa ini juga karena Kristus. Saudaraku, kalau Anda karena Tuhan Yesus engkau dihina, kalau karena Tuhan Yesus engkau dinista, anggap itu sebagai kekayaan yang jauh melebihi harta yang disediakan, ya, harta Mesir dunia yang diiming-imingkan kepada kita. Kita tetap memandang kepada upah. Di situ kalimat terakhir, ya, saudara baca, sebab pandangan dari Musa ia arahkan kepada upah. Jadi upah mana itu? Apakah ada upah yang lebih besar daripada harta Mesir yang kelihatan secara jasmani? Tidak. Musa tidak memperoleh itu. Kemewahan, posisi kedudukan, tidak. Musa nggak dapat itu. Tetapi dia tahu ada upah yang menanti. Ketika dia mentaati akan panggilan surgawi. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, di burning bush, yaitu semak belukar yang menyala-nyala dengan api yang membakar tapi tidak bikin hangus. Itu saat di mana Musa beralih. Ini panggilan surgawi bagiku. Dan untuk itu dia meninggalkan semua. Saudaraku, prinsip dari upah ini penting buat kita untuk memotivasi kita
mengejar dan mengejar sesuatu yang tidak fana, sesuatu yang kekal sifatnya. Bagaimana dengan saudara, bagaimana dengan saya? Izinkan Roh Kudus membimbing kita. Belajar seperti Musa, seperti ajaran Tuhan Yesus tadi. Yang penting adalah hati kita tertuju pada upah yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati.